Selik OJK, yang selama ini menjadi tolak ukur riwayat kredit seseorang, kerap menjadi momok menakutkan bagi banyak masyarakat. Satu kesalahan kecil dalam pembayaran pinjaman bisa membekas lama dan berdampak besar terhadap akses kredit di masa depan. Namun, sepertinya keberadaan selik OJK merugikan beberapa pihak, terutama pengusaha properti maupun pengusaha lainnya. Gara-gara selik OJK, banyak yang tidak bisa ambil rumah. Banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan selik ojeknya jelek dan tidak bisa kredit-kredit lagi, sehingga menyebabkan penjualan unit menurun. Menteri Pemukiman Kawasan dan Perumahan PKP Marwarar Sirait mengatakan, pihaknya akan mempertemukan para pengembang perumahan, otoritas jasa keuangan OJK, dan para perbankan untuk membahas perihal kendala penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK. Para pengembang mengeluhkan SLIK menjadi salah satu hambatan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Sebab, banyak masyarakat yang memiliki status kredit yang tidak lancar. Guys, Anda sadar tidak? Hal ini mengungkapkan betapa lemahnya dunia kredit. Karena sejatinya masih mending orang galbay kredit lagi, daripada nggak ada yang beli sama sekali. Belum tentu orang yang galbay akan galbay kredit rumahnya. Jadi untuk kita yang awam-awam ini, ya, cek slik OJK itu artinya catatan hutang kita. Kita itu mengecek catatan hutang-hutang kita, gitu ya. Yang Anda galbaikan maupun yang Anda rawat, ada semua pokoknya yang hutang di bank, di leasing, ya, dipinjol yang slik OJK, gitu ya. Ada semua di situ, oke. Nah, cek slik OJK juga diperlukan bagi yang nggak pernah hutang, ya. Kata siapa? Ya nggak pernah, saya nggak pernah hutang, ya, jadi saya nggak perlu cek slik OJK. Kata siapa? Ya, jangan sampai nggak pernah berhutang sama sekali, tapi ternyata slik OJK-nya ada catatan hutang, ya, dipakai sama siapa datanya, gitu kan? Ya, kalau sudah seperti itu, ya, Anda tidak pernah berhutang sama sekali, tapi di slik OJK-nya ada catatan hutang, ya, Anda harus hubungi kantor penyedia hutang tersebut, penyedia kredit tersebut, dan juga OJK-nya. Ya, saya tidak pernah berhutang, Anda kok mencairkan, gitu ya. Oke ya. Nah, langsung saja. Jadi, yang pertama, setelah Anda menonton video ini, Anda bisa klik link di deskripsi saya. Ya, di situ ada link yang langsung menuju pendaftaran slik OJK-nya, gitu. Jadi enaklah, nggak usah ke Google gitu. Kalau mau ke Google juga bisa ya. Ketik saja cek slik OJK online, gitu ya. Oke ya. Nah, setelah itu kita lihat rekaman layar HP saya dalam melakukan pendaftaran di situs OJK tersebut, ya. Akan saya tampilkan di sini, gitu ya. Oke ya. Langsung saja kita ke TKP-nya. Nah, setelah Anda mengklik link di deskripsi saya, itu Anda akan dilandingkan di sini, gitu ya. Selamat datang di aplikasi permohonan informasi debitur atau IDEP slik OJK. Nah, Anda klik yang bagian pendaftaran ini, gitu ya. Anda klik, tunggu. Nah, lalu pilih jenis debitur, ya Anda harus mengisi ini ya. Klik yang perseorangan, lalu kewarganegaranya WNI, jenis identitasnya debitur KTP ya. Nah, lalu tulis nomor identitas Anda, gitu ya, yang KTP itu ya. Saya asal dulu sajalah ya. Buat contoh saja berapa, 16 kali ya. 16 kali, oke. Terus Anda ketikkan kode captcha ini ya, DHA, awas diperhatikan itu ya, besar kecilnya ya. Oke, seperti saya ini. Nah, langsung klik selanjutnya. Apakah Anda yakin melakukan preregistrasi? Ya. Oke ya. Nah, setelah itu ya, Anda tinggal melengkapi saja ya informasi data diri Anda. Nama lengkap Raja Galbay misalkan ya. Lalu jenis kelaminnya ya laki-laki, tempat lahirnya di mana, di Cirebon, tanggal lahir, waduh, tanggal berapa nih ya, tahunnya nih ya. Saya mudah-mudahin aja lah. Oke, tanggal apa, tahun 90. Ya sudahlah, November gitu kan ya. Alamat lengkapnya ini Anda jangan ngasal ya kalau mau untuk Anda ya. Ini mah hanya contoh saja ya. Oke ya. Alamat debit itu Anda harus sesuai dengan KTP. Oke. Jalan apa ya? Raja
Raja Mataram nomor 1, misalkan pilih provinsinya harus sesuai dengan KTP Anda. Oke, Cirebon mana? Cirebon, alamat lain debiturnya ini dikosongi saja. Oke. Nah, lalu Anda masukkan alamat email aktifnya. Oke, harus aktif ya. rajagalbay@gmail.com. Nomor handphone harus aktif juga ya. Ini saya asal saja dulu. Oke, tujuan permohonan informasi debitur ya. Ini Anda klik yang pengecekan pengkinian update data kredit gitu ya, yang kedua ini. Oke, namakan ibu kandung Anda ya, nama ibu kandung ya, siapa ya kalau saya ya. Siapa nama ibu kandungnya Raja Galbay? Singa ya. Widih ya kan. Ya, Ratu ya Galbay. Sudah sajalah ya. Buat contoh sajalah. Gitulah, oke. Nah, habis itu Anda harus mengunggah KTP dulu. Yang pertama unggah KTP. Ini ya. Unggah KTP. Setelah unggah KTP, Anda harus foto ya, foto seperti minjol gitu ya, memegang KTP gitu. Nah, lalu Anda unggah lagi foto seperti ini, persis seperti ini ya. Oke, yang nunjuk satu di muka Anda itu harus wajib gitu ya. Oke, ini akan saya fotokan dulu ya. Nah, lalu bagian ini ya, bagian ini sama persis seperti yang dicontoh foto ini gitu ya. Sudah ya, ditunggu sampai uploadnya selesai, sampai ada biru-biru seperti ini ya, seperti link gitu ya, bahwa dokumen kita sudah terupload dengan benar gitu ya. Oke, nah ini sudah semua foto seperti ini sudah, ini sudah ya. Anda tinggal klik selanjutnya saja. Oke, nah ini di sini konfirmasi data Anda gitu kan ya. KTP-nya sudah benar belum, namanya sudah benar belum, harus wajib benar. Ini hanya contoh saja. Oke ya. Nah, lalu Anda scroll paling bawah gitu ya, ini foto-foto saya gitu kan ya. Nah, Anda scroll paling bawah, klik ini seperti persetujuan gitu, ajukan permohonan. Oke, apakah Anda yakin melakukan permohonan? Iya gitu ya. Lalu kita tunggu. Nah, pendaftaran berhasil gitu ya. Anda klik salin kode ini ya, kode ini, atau Anda manual saja. Gini ya, ditekan lama gitu kan ya, pasti kan keluar pilihan salinnya gitu ya. Ini salin, oke. Tutup ya. Terus lalu Anda ke status layanan Anda. Klik status layanan, paste tadi, tempel nomor yang tadi sudah di copy, masukkan lagi ininya ya, H X besar ya, W Y R E gitu ya. Lihat status layanan. Nah, ini ya, Raja Galbay sedang dalam proses verifikasi. Oke, nah nanti selanjutnya Anda cek email Anda. Oke, langsung kita ke emailnya yuk. Oke, sekarang saya sudah ada di email saya sendiri gitu ya. Nah, ini setelah mengajukan ya, nanti kita akan dapat email seperti ini. Sebenarnya ada dua emailnya gitu ya. Satu email data kita sedang diproses tapi kehapus sama saya tadi gitu ya. Nah, yang kedua ini hasilnya gitu ya. Hasilnya. Nah, mari kita buka dulu. Nah, di sini ya, ini pokoknya sudah ada di sini ya. Nah, ini berikut hasil IDEP Slik saudara atau saudari. Nah, Anda harus download dulu ya. Anda harus download, tinggal klik saja download gitu ya. Tapi setelah Anda download ya, Anda membukanya, Anda ingin buka Slik OJK Anda ya, Anda itu dimintai password. Nah, passwordnya apa? Seperti ini ya passwordnya ya. Di sini passwordnya. Nah, format password IDEP adalah DDMMYYYY, terdiri dari 2 digit tanggal lahir debitur ya, 2 digit bulan lahir, 4
digit tahun lahir gitu. Pokoknya tanggal lahir Anda gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh tanggal lahir debitur 1 Maret 1970, maka password IDEP adalah 01031970 gitu. Baru bisa dibuka, baru bisa terbuka cek slik OJK Anda gitu ya. Nah, bagi yang kebingungan baca setelah buka itu, lalu kebingungan cara baca cek slik OJK, mungkin nanti di video selanjutnya gitu ya. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.